Imam Ad-Daruqutni. Baghdad Tempo dulu pernah melahirkan ulama-ulama besar yang pernah ada dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah Imam Ad-Daruqutni yang bernama lengkap Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An-Nu'man bin Dinar bin Abdillah al-Baghdadi. Beliau lahir di Darul Qoton kota Baghdad Irak pada tahun 306 H. Perjalanan menuntut ilmu. Ad-Daruqutni tumbuh di sebuah rumah yang penuh dengan cahaya ilmu agama dan nuansa Islami. Karena ayahanda beliau adalah seorang pakar hadis di masanya yang terpercaya. Sejak kecil Daruqutni telah menyaksikan secara langsung bagaimana kesibukan ayahanda dalam berbagai majelis ilmu untuk mendengarkan dan meriwayatkan hadis. Kesibukan sang ayah dalam mencatat, menulis hadis, dan belajar ilmu agama adalah aktivitas yang tidak pernah luput dari pandangan matanya. Tentang masa kecilnya, Abul Fatah Yusuf Al-Kawas mengatakan, "Dahulu kami pernah berjalan menuju Abul Qasim Al-Bagawi dan Ad-Daruqutni yang saat itu masih kecil berjalan di belakang kami dengan memegang roti berisi asinan. Kami pun masuk ke rumah Abu Mani, dan kami melarangnya untuk ikut masuk bersama kami. Akhirnya Ad-Daruqutni kecil duduk di depan pintu sambil menangis. Kecintaan terhadap ilmu agama dan hadis telah tumbuh dalam diri Ad-Daruqutni sejak masih kecil. Hal ini ditunjang dengan kecerdasan yang cemerlang dan kuatnya hafalan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sejak kecil beliau telah mendengarkan ilmu dari banyak ulama seperti Abul Qasim Al-Bagawi, Yahya bin Muhammad, Abu Bakar bin Abu Dawud, Muhammad bin Nairus Al-Anmati, Abu Hamid Muhammad bin Harun Al-Hadrami, Ali bin Abdillah bin Mubashir Al-Wasiti, Muhammad bin Al-Qasim bin Zakaria Al-Muharibi, dan masih sangat banyak yang lainnya. Ad-Daruqutni hidup di kota Baghdad dengan keberadaan ulama dan pakar hadis yang terkenal. Dia pun pada masa mudanya mempelajari hadis di Baghdad dari tokoh-tokoh ulama di kota itu seperti Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani dan Abu Muhammad bin Sulaiman Al-Maliki. Tidak cukup sampai di situ. Tatkala sudah dewasa beliau memperdalam ilmunya dengan menjelajahi beberapa negeri seperti Syam dan Mesir. Al-Azhari menuturkan bahwa Ad-Daruqutni pernah mengadakan perjalanan ke Mesir dan di sana bertemu dengan Syaikh Alawi dari kota Madinah yang bernama Muslim bin Ubaidillah. Dialah pemilik nasab dan dikenal mempunyai kemampuan bahasa yang fasih. Di sana ia juga belajar kepada Ibnu Hayyuya An-Naisaburi, Abu Tahir Az-Zuhli, Abu Ahmad bin Nasih, dan yang lainnya. Selain itu beliau juga berguru kepada para imam besar sekelas Imam Ibnu Hibban Al-Busti penulis kitab Sahih Ibnu Hibban, As-Sikat, dan selainnya. Demikian halnya Al-Hafiz Musnidul, Asy'ar Abul Qasim Abdullah Al-Hasan bin Ismail bin Said Ad-Dabi Al-Baghdadi, Imam Muhammad bin Makhlad bin Hafiz Abu Abdillah, Imam Syaihnya para qori, Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid Al-Baghdadi, dan Imam ahli bahasa Abu Bakar bin Al-Qasim bin Bashar bin Al-Anbari, dan selainnya. Sejatinya kitab sunannya adalah bukti yang menggambarkan kapasitas keilmuannya dalam bidang hadis dan fikih. Dia belajar ilmu fikih dari Abu Sa'id Al-Ishtiri namun ada pendapat yang mengatakan bahwa dia belajar ilmu fikih dari temannya Abu Sa'id. Di samping kesibukannya meriwayatkan hadis, kegiatan ilmiah lain yang ditekuni olehnya adalah membuat karya tulis. Beberapa kitab fenomenal pun terlahir dari tangannya semisal, Ilalul Hadis, Al-Mutalif wal-Muhtalif, Et-Tatabu, Al-Ilzamat, Al-Mujtana Minas Sunan Al-Masurah, Anin Nabi, Al-Ahadis Alati Hulifa Fiha Imam Daril Hijrah Malik bin Anas, Ahaditsu Muwatta, Malik Watifakur Ruwatian Malik,
Kitabus Sifat wa Kitabur Ru'yah, dan selainnya. Adapun murid-muridnya sangat banyak dari berbagai penjuru negeri kaum muslimin, di antaranya adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Al-Hakim, Al-Hafiz Abdul Ghani, Tamam bin Muhammad Ar-Razi, Al-Faqih Abu Hamid Al-Isfarayini, Abu Nuaim Al-Ashfahani, Abu Bakar Al-Barkani, Al-Qadi Abu Tayyin At-Tabari, Abu Hazim bin Al-Farah, saudaranya Al-Qadi Abu Ya'la, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, Ahmad bin Al-Hasan At-Tayya, Abu Abdirrahman As-Sulami, Ahmad bin Muhammad An-Nahwi, Hamzah bin Yusuf As-Sahmi, dan masih banyak yang lainnya dari Baghdad, Damaskus, Mesir dan berbagai negari yang lainnya. Penghafal kelas dunia. Penghafal tiada taraf kelas dunia adalah julukan beliau, dan ini pun telah diakui para ulama. Tidak berlebihan tentunya dan bukan tanpa fakta ulama memberikan gelar tersebut kepada beliau. Memang sejak beliau kecil potensi ini sudah terlihat nyata dan membuat kagum manusia. Sambil menulis saja tanpa fokus mendengarkan majelis imla, Ad-Daraqutni mampu menghafal dengan sempurna. Salah satu bukti kekuatan hafalan yang mengagumkan adalah kisah berikut ini. Abu Mansur Al-Azhari menuturkan, telah sampai berita kepadaku bahwa Ad-Daraqutni saat masih kecil pernah menghadiri majelisnya Ismail Esh-Safar. Setibanya di majelis, Ad-Daraqutni duduk lalu mencatat satu kitab yang dibawa oleh Ismail. Tiba-tiba seorang hadirin mengatakan kepadanya, "Tidak sah apa yang kamu dengarkan sementara engkau mendengar sambil menulis." Akan tetapi dengan tenangnya Ad-Daraqutni mengatakan, "Pemahamanku terhadap hadis yang didiktekan berbeda dengan pemahamanmu. Apakah kamu hafal berapa hadis yang telah didiktekan oleh Syekh Ismail?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Maka Daraqutni mengatakan, "Syekh Ismail telah mendiktekan 18 hadis." Maka dihitunglah hadis yang telah didiktekan dalam banyak sanadnya dan ternyata benar apa yang dikatakan olehnya. Kemudian Ad-Daraqutni menyebutkan satu persatu hadisnya lengkap dengan sanad dan matanya. Sejak saat itulah, orang-orang pun merasa kagum dengan kekuatan hafalannya. Bahkan Ad-Daraqutni pernah mendiktekan kitab lalnya kepada Abu Bakar Al-Bargani dengan hafalannya. Subhanallah, jikalau benar apa yang ternukilkan tersebut, sungguh semakin meneguhkan beliau sebagai penghafal kelas dunia karena sekarang kitab lal beliau telah tercetak sebanyak 15 jilid. Salah satu keajaiban hafalannya adalah beliau mampu membenarkan kesalahan muridnya ketika beliau sedang salat. Raja bin Muhammad Al-Muadil berkisah, "Pada suatu hari kami pernah berada di sisi Ad-Daraqutni yang sedang salat sunnah. Sementara saat itu ada muridnya yang sedang membacakan hadis di sebuah majelis. Lewatlah sebuah hadis yang di dalam sanadnya ada Nusair bin Zuluk namun dibaca oleh muridnya dengan Bashir. Tiba-tiba Ad-Daraqutni bertasbih, maka diralat oleh muridnya dengan mengatakan, Busyair. Namun kembali Ad-Daraqutni bertasbih dan akhirnya dia membaca Nusair. Dalam salatnya tersebut ia membaca surat Al-Qalam. Peristiwa yang sama juga pernah dialami oleh muridnya yang lain yang bernama Hamzah bin Muhammad bin Tahir. Ia berkisah, "Aku pernah berada di sisi Ad-Daraqutni ketika beliau melakukan salat sunnah. Kemudian Abu Abdillah Al-Khatib sedang membacakan hadis yang pada sanadnya terdapat nama Amr bin Syuaib namun dibaca Amr bin Said. Maka Ad-Daraqutni bertasbih dan dia pun mengulangi bacaannya dengan mengatakan, Ibnu Said, dan berhenti. Maka Ad-Daraqutni membaca ayat, yang artinya, Wahai Syuaib apakah salatmu memerintahkanmu? Qs. Hud, 87. Akhirnya Ibnu Khatib mengatakan, Ibnu Syuaib,
Bahkan ulama sekaliber Al-Hakim dengan karya monumentalnya Al-Mustadrak pun sangat kagum dengan kemampuan dan hafalan gurunya tersebut. Al-Hakim menuturkan, suatu saat guru kami Abu Abdillah bin Abi Zul selesai melakukan ibadah haji lantas ia menggambarkan kepadaku bagaimana kekuatan hafalan Ad-Daruqutni dan keunggulannya dalam ilmu hadis. Hingga aku pun sempat tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh guruku tersebut, sampai akhirnya aku melakukan ibadah haji. Aku pun datang ke Baghdad dan tinggal di sana selama lebih dari 4 bulan. Selama itu pula aku banyak bermajelis dengan Ad-Daruqutni pada siang dan malam hari, maka sungguh kemampuannya melebihi apa yang telah digambarkan oleh guruku Ibnu Abi Zul. Aku bertanya kepadanya tentang ilal penyakit-penyakit hadis serta syaikh-syaikh para perawi hadis dan dia mempunyai sekian karya tulis. Pujian ulama. Ulama dengan berbagai kelebihan seperti Ad-Daruqutni telah menuai banyak pujian dari ulama yang lain. Pengakuan dan rekomendasi ulama adalah realita yang menjadi bukti bagaimana kapasitas keilmuannya. Simak ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, Ad-Daruqutni adalah seorang imam dan ulama besar yang tidak ada duanya. Kepadanyalah berhenti ilmu atsar, pengetahuan tentang penyakit hadis, dan nama-nama perawi hadis. Figur ulama yang jujur, amanah, faqih, benar akidahnya, dan selamat mazhabnya. Di samping menguasai hadis, ia juga punya pengetahuan luas tentang ilmu qiraah. Dalam bidang ilmu ini ia mempunyai kitab ringkas yang menghimpun pokok-pokok ilmu qiraah dalam beberapa bab yang diletakkan pada awal kitab. Abu Abdirrahman As-Sulami menegaskan, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa guru kami Ad-Daruqutni tidak meninggalkan seorang pun di bawah kolong langit ini memiliki pengetahuan semisal beliau tentang hadis-hadis Nabi. Az-Zahabi mengatakan tentang biografinya, dia adalah seorang imam, hafiz, mujawid, syaikhul Islam, ulama besar, ahli qiraah, dan pakar hadis. Dia merupakan salah satu lautan ilmu dan imam kelas dunia, kepadanyalah berakhir kekuatan hafalan dan pengetahuan tentang hadis serta para perawinya. Sangat menonjol di masanya dalam ilmu qiraah, fikih, perselisihan ulama, dan berbagai sejarah peperangan Islam. Al-Hafiz Abdul Ghani pernah mengatakan, orang yang paling baik ucapannya tentang hadis Rasulullah ada 3 orang, Ibnul Madini di zamannya, Musa bin Harun di masanya, dan Ad-Daruqutni di eranya. Bahkan predikat sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis disandang olehnya sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari. Ulama multitalenta ini memang bisa dikatakan hampir menguasai semua ilmu agama dengan cabangnya. Sebagaimana penuturan Al-Azhari, Ad-Daruqutni adalah orang yang cerdas dan jika disebutkan suatu perkara dari cabang ilmu apapun, pasti dia mempunyai pengetahuan yang melimpah tentangnya. Akhir kehidupannya, pada masa senjanya, Ad-Daruqutni masuk ke negeri Syam dan Mesir dan beliau terus memberikan faedah kepada umat. Beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 8 Zulqa'dah tahun 385 H dengan torehan sejarah yang indah. Sepanjang hidupnya beliau bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah dan sangat membenci ilmu kalam serta tidak suka berjidal berdebat. Abu Nasr Ali bin Hibatullah berkata, aku melihat dalam mimpiku seolah-olah aku bertanya tentang keadaan Ad-Daruqutni di akhirat. Maka dikatakan kepadaku, dia dipanggil dengan sebutan imam di surga. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada Imam Ad-Daruqutni, Allahu a'lam bishawab.